Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa Prodi Administrasi Kesehatan. Jadi pada pertemuan video learning kali ini saya akan membahas tentang pertemuan kita yang ketiga, yaitu pelayanan kesehatan sampai dengan jaminan kesehatan. Harapannya nanti teman-teman setelah mampu mempelajari ini, teman-teman mampu menjelaskan tentang apa sih sebenarnya konsep-konsep, kemudian ciri-ciri pelayanan kesehatan, dan definisi pelayanan kesehatan itu seperti apa. Baik, pada dasarnya pelayanan kesehatan ini adalah sesuatu hal yang penting, hal yang dasar, yang harus disediakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Karena kita hidup gitu kan tidak mungkin tidak pernah sakit. Kita hidup tidak mungkin tidak membutuhkan yang namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang benar-benar harus disediakan setiap negara untuk masyarakatnya. Nah, pelayanan ini sendiri nanti kan tentunya akan ada namanya perbaikan-perbaikan pelayanan dari waktu ke waktu, di mana itu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian juga mampu menyembuhkan dan mencegah dari berbagai macam penyakit yang diderita oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Jadi, keilmuan kesehatan itu tidak hanya terpatok pada satu poin tertentu saja, bahkan banyak penemuan-penemuan kesehatan saat ini gitu ya yang berkembang, yang membutuhkan apa namanya yang membutuhkan prioritas-prioritas yang khusus gitu, prioritas penanganan yang khusus, baik itu sifatnya individual maupun secara perorangan. Nah, sehingga dalam pelayanan kesehatan itu juga harus dibutuhkan yang namanya sistem jaminan kesehatan. Agar apa? Agar setiap masyarakat ini memiliki akses berobat gitu. Mau dia miskin, kalau dia sudah punya jaminan kesehatan masyarakat ya dia tentunya mendapatkan hak untuk pengobatan itu gitu ya. Misalnya dia sakit, baik itu haknya ya, baik itu dia punya hak mendapatkan pengobatan di rumah sakit, puskesmas maupun tempat fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, sehingga muncullah beberapa program-program gitu, terutama kalau di Indonesia ada yang namanya BPJS gitu ya, untuk menjamin kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, lalu apa konsep dari pelayanan kesehatan ini? Nah, konsep pelayanan kesehatan dasar itu sejogjanya mencakup nilai-nilai dasar tertentu, baik itu berlaku umum atau berkaitan dengan berbagai hal. Jadi misalnya yang pertama, kesehatan secara mendasar. Ini hubungannya adalah ketersediaan dan penyebaran sumber daya, bukan hanya sumber daya kesehatan seperti dokter, perawat, kemudian klinik, obat, melainkan juga sumber daya sosial seperti ekonomi, atau pendidikan, air, dan persediaan makanan. Jadi, kesehatan secara mendasar ini penyebarannya harus ada dulu gitu ya untuk di seluruh daerah. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai dasarnya adalah pelayanan kesehatan dasar itu sendiri yang memusatkan perhatian kepada adanya kepastian bahwa sumber daya kesehatan dan sumber daya sosial tadi telah tersebar merata untuk seluruh daerah, baik itu daerah tertinggal maupun daerah yang maju. Jadi harusnya fasilitas pelayanan kesehatan itu tersedia untuk seluruh pelayanan kesehatan di seluruh daerah, baik di tingkat RT, RW, lurah, kecamatan, sampai dengan tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Nah, kesehatan adalah satu bagian penting dari pembangunan secara menyeluruh. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan yaitu faktor sosial, budaya, dan ekonomi, di samping juga faktor biologi dan lingkungan. Jadi, kesehatan itu penting untuk pembangunan secara menyeluruh agar agar setiap masyarakat itu mencapai produktivitas yang maksimal, sehingga dia bisa melakukan segala sesuatunya, sehingga dia bisa bersosial dengan mudah gitu ya, karena dia sehat gitu ya. Bayangkan misalnya kita
kayak kemarin ya, kita di dalam masa pandemi COVID-19 gitu ya, yang mana kita ada memiliki keterbatasan di faktor di sosial-sosial kita. Kalau kita tidak menemukan terobosan-terobosan baru untuk pelayanan kesehatan, jadi sampai sekarang mungkin kita tidak mungkin bisa bertatap muka gitu, atau bersilaturahmi langsung bertatap muka gitu ya untuk keluarga kita mungkin untuk teman-teman kita. Begitu juga di sosial ekonomi. Kalau misalnya kita tidak menemukan bagaimana cara mencegah agar penyebaran COVID ini tidak semakin meluas, mungkin sampai sekarang ekonomi kita belum bisa bangkit gitu ya. Kita terus-terusan aja. Mungkin kayak sekarang ya yang kasus terbaru di Wuhan gitu ya. Sekarang malah apa namanya? Kasus COVID-nya melonjak gitu, yang akhirnya lockdown gitu ya. Nah, hal ini ketika lockdown, apa yang terjadi? Banyak faktor yang menjadi terganggu gitu. Tidak hanya faktor sosial, tidak hanya faktor lingkungan yang terganggu, mungkin faktor biologi juga, faktor fisik juga kita ya, faktor mental, juga faktor ekonomi gitu ya, menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi pelayanan kesehatan konsepnya nilai-nilai dasar tertentu itu sifatnya umum dan harus sangat diperhatikan. Kemudian pencapaian taraf kesehatan yang lebih baik. Pada prinsipnya pelayanan kesehatan harus berkembang dari waktu ke waktu. Dan juga membutuhkan keterlibatan yang lebih banyak dari penduduk. Jadi tidak hanya si pemberi pelayanan kesehatan, tapi juga penerima kesehatan, pelayanan kesehatan itu sendiri mau berubah menjadi lebih baik gitu. Sehingga dari konsep-konsep dasar itu muncullah definisi bahwa pelayanan kesehatan merupakan bentuk pelayanan yang diselenggarakan, baik itu secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Nah, menurut Evan yang dikutip oleh Asta Kauriyah pada tahun 2008 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang unik. Jadi sifatnya unik karena kesehatan itu merupakan seni yang seni karena kalau kita ngomongin seni itu dari tiap nada pasti akan berbeda-beda. Tiap orang pasti akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Begitu juga kesehatan. Kesehatan itu memiliki apa ya, yang sifatnya unik tadi. Jadi setiap orang penanganannya pasti akan berbeda-beda. Berbeda daerah juga penanganannya akan berbeda-beda. Sehingga bila dibandingkan dengan pelayanan yang lain dalam pemenuhan kehidupan manusia, dia sifatnya sangat unik. Hal ini karena bahwa pelayanan kesehatan itu juga menurut Evan terdiri dari beberapa ciri. Dari 3 ciri, yaitu ciri yang pertama adalah uncertainty, yang artinya adalah bahwa pelayanan kesehatan dilaksanakan untuk menolong seseorang. Jadi maksudnya di sini dalam menghadapi suatu risiko akan sakit dan risiko untuk mengeluarkan biaya untuk mengobati penyakit tersebut yang tidak ada jaminan akan keberhasilan dan kesembuhannya. Jadi kesehatan itu dilaksanakan untuk menolong seseorang yang sakit atau yang memiliki resiko untuk mengeluarkan biaya. Semua pada dasarnya kita yang pertama adalah dalam penyembuhan atau dalam memberi pelayanan kesehatan itu sifatnya harus mampu menolong dulu, menolong seseorang. Yang harus diutamakan ada urgensinya adalah menolong seseorang dulu. Jadi sebenarnya dari by system atau apa namanya, dari secara teknisnya itu tidak mungkin pelayanan kesehatan itu mampu memprediksi semua penyakit yang akan muncul di masa depan gitu. Tapi prinsip utama atau dasar utama yang harus dilakukan ya tadi kembali harus menolong seseorang dulu gitu, baru
tindakan apa nih? Tindakan pelayanan P3-nya, pelayanan pertamanya harus seperti apa dulu gitu. Walaupun sebenarnya mungkin penyakit ini masih belum bisa ditemukan, belum tahu nih sebab-sebabnya apa gitu. Jadi karena kita tidak bisa mengetahui apa secara pasti prediksi pelayanan penyakit apa yang nanti akan muncul gitu ya ke depannya, sehingga kita membutuhkan hal-hal yang merujuk tadi, harus menolong seseorang dulu. Walaupun itu sebenarnya tidak dapat dipastikan kalau kita tolong dia bakalan sembuh gitu. Atau kita tidak dapat memastikan bahwa yang kita tolong itu bisa sembuh dalam 3 hari. Tapi pada prinsipnya yang pertama kita harus mampu menolong dalam artian kita berupaya untuk menyembuhkan orang itu gitu. Kemudian ciri yang kedua adalah asymmetry of information, yaitu merujuk pada penerima pelayanan yang berposisi lemah dan dokter serta penyelenggara pelayanan merasa bahwa pelayanan yang dilakukan berkualitas dan layak untuk dijual. Jadi harus memberikan pelayanan itu semaksimal mungkin kepada pasien atau penerima pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, butuh ada namanya pemantauan atau pengendalian dari pemerintah. Jadi harus ada aturan-aturan. Ada prinsip dasar pelayanan kesehatan yang berkualitas itu seperti apa, sehingga harus bisa dilaksanakan. Jadi si penyelenggara pelayanan ini akhirnya tidak semena-mena dalam pelaksanaannya gitu maksudnya. Semua merata bagus semuanya gitu. Untuk sebab itu membutuhkan adanya pemantauan dan pengendalian dari pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah externality, yaitu pelayanan kesehatan tidak saja mempengaruhi penerima pelayanan, tetapi juga orang lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan harus diadakan. Jadi pelayanan kesehatan itu tidak hanya diselenggarakan oleh pemberi pelayanan kesehatan, tapi juga bisa disampaikan oleh si penerima pelayanan kesehatan juga. Sehingga secara definisi, jika kita melihat dari ciri-ciri utama ini, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan jasa yang termasuk dalam kategori public good. Karena ciri-cirinya tadi ya, yang sifatnya menolong orang lain, gitu, mengutamakan orang lain, memberikan pemerataan pada pelayanan kesehatan, gitu ya. Sehingga sifatnya public good dalam artian bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang kesehatan dan penyediaannya dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan pelayanan tersebut dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi sifatnya jasa yang diberikan, namanya pelayanan pasti akan bentuknya tidak hanya barang tetapi jasa, yang mana itu ciri-ciri dasarnya adalah menolong terlebih dahulu yang harus diutamakan, sehingga dikatakan pelayanan kesehatan itu adalah public good. Amal jariah bagi kita semua gitu ya. Jadi beruntunglah kita yang belajar tentang kesehatan, karena ini menjadi amal jariah kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita harus mampu mengedukasi orang-orang sekitar kita menjadi lebih baik lagi dari sisi pelayanan, dari sisi kesehatan. Itu juga udah masuk pelayanan. Jadi teman-teman memberikan edukasi untuk orang-orang terdekat itu juga udah masuk fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau kita berbicara tentang pelayanan kesehatan secara umum. Namun dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan itu pastinya akan ada yang namanya kendala-kendala gitu ya. Nah, apalagi untuk zaman sekarang ya, dengan pesatnya teknologi informasi gitu, pasti akan banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, yang pertama mungkin konektivitas. Pada saat ini kan kalau kita ngomongin teknologi informasi,
konektivitas antara masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sama masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan tentu berbeda gitu ya. Nah, kendala-kendala ini mungkin penyebab utamanya di sistem kesehatan digital atau di e-health ya contohnya ya. Belum bisa berkembang sampai saat ini ya karena fasilitas jaringan internet yang tidak memadai untuk seluruh daerah. Kemudian yang kedua, kendalanya adalah kejelasan regulasi gitu ya. Regulasi tentang kesehatan belum sepenuhnya mengatur pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi, yang mana realitanya banyak masyarakat yang tidak puas dengan adanya layanan kesehatan berbasis teknologi. Padahal sebenarnya niatan dari pelayanan kesehatan ini untuk memudahkan masyarakat, tapi pada akhirnya ternyata the real di lapangannya, pasien mengkhawatirkan keamanan datanya gitu misalnya. Data saya jangan-jangan tersebar untuk seluruh orang. Orang ternyata semua bisa mengakses data saya gitu ya. Saya misalnya sakit yang notabene mungkin di masyarakat merupakan sakit yang memalukan gitu ya. Saya pasti khawatir tentang keamanan data saya. Jangan-jangan semua orang tahu kalau saya ini sakit memalukan itu gitu ya. Kemudian mungkin bisa jadi belum jelasnya yang menyimpan riwayat kesehatan saat pasien berobat melalui aplikasi. Jadi siapa data itu tersimpan di mana gitu. Jadi kendala-kendala ini yang akhirnya menyebabkan sistem informasi atau teknologi informasi kesehatan itu jadi ketertinggalan, jadi tidak merata. Keamanan data, kejelasan regulasi dalam keamanan data. Siapa yang menyimpan data? Jadi kalau misalnya data saya bocor, saya harus menuntut ke siapa gitu kan? Sampai saat ini masih belum jelas. Komunikasi antara dokter dengan pasien belum baik. Jadi informed consent-nya merasa kalau dokter tidak memeriksa kita secara langsung, apakah dia benar-benar dokter gitu? Atau jangan-jangan perawatnya nih yang membalas semua WA-WA. Karena notabene ya perawat itu juga memiliki keilmuan yang sama, tapi hanya dia tidak memiliki hak untuk dia tidak berhak untuk memberikan obat. Tapi sebenarnya dia paham gitu. Misalnya gejalanya ini, sakitnya ini, sebenarnya paham. Nah, dari komunikasi ini, dari teknologi informasi ini, jangan-jangan yang dikhawatirkan adalah siapa yang membalas ketika kita berobat secara maya gitu ya di aplikasi tertentu, jangan-jangan yang membalas atau yang memberikan advice-nya itu bukan dokter tapi perawatnya. Itu kekhawatiran dari segi regulasi. Kemudian kita tentunya berada di negara kepulauan, sehingga distribusi kesehatan di negara kepulauan itu kan pasti akan menjadi kendala tersendiri. Nah, beberapa pelaku bisnis kesehatan sebenarnya enggan untuk mendirikan rumah sakit swasta yang ada di tempat terpencil gitu ya, sehingga tidak meratanya tidak meratanya fasilitas kesehatan yang didapat oleh setiap warga negara. Kemudian yang keempat adalah pelayanan kesehatan yang masih rendah. Jadi mungkin pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas yang ada di Indonesia masih tidak semuanya bagus gitu. Hal ini tercermin dari kendala masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit. Jadi masih banyak kekurangan ya kalau kita berbicara tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak terlihat kelemahan-kelemahan yang tadinya kita ingin memudahkan tapi ternyata terkendala oleh konektivitas, regulasi, apakah dia di negara kepulauan atau pelayanan kesehatan yang masih rendah. Sehingga teknologi informasi yang diwacanakan, yang bagus-bagus itu masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua warga masyarakat, warga negara yang ada di Indonesia. Nah, teknologi informasi masih banyak untuk lain-lain, bukan hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain. Sehingga beberapa tempat pelayanan kesehatan masih menggunakan pelayanan manual. Jadi jangan disalahkan ketika misalnya di kecamatan A dan kecamatan B sistem pelayanannya berbeda.
di kecamatan A untuk di puskesmas ternyata konektivitasnya lebih bagus daripada di kecamatan B, sehingga yang di kecamatan B masih menggunakan pelayanan manual. Sementara masyarakat pengguna internet juga belum dapat memanfaatkan layanan kesehatan, padahal di Indonesia juga termasuk internet yang paling tinggi dibandingkan negara yang lain. Jadi pengguna internet Indonesia itu sangat tinggi ya teman-teman ya. Harusnya semua masyarakat mampu dan bisa untuk merasakan teknologi informasi di bidang kesehatan. Nah, untuk itu dari kendala-kendala itu kita harus tahu nih apa saja sih standar pelayanan kesehatan yang berkualitas gitu. Nah, yang pertama pelayanan kesehatan yang berkualitas itu yang seperti apa gitu ya. Jadi yang proses pelayanan kesehatan yang penyelenggaranya sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik profesi penyelenggara sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik profesinya untuk dapat memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan kesehatan yang nilainya berada di atas rata-rata penduduk. Jadi proses pelayanan dan penyelenggaraannya harus sesuai dengan standar pelayanan dan kode etiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan yang diberikan dengan melebihi kebutuhan dan harapan penerima pelayanan kesehatan secara berkelanjutan melalui pelayanan dokter dan karyawan. Jadi, maksudnya di sini adalah memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin, melebihi dari kebutuhan si penerima pelayanan kesehatan. Seperti itu. Jadi misalnya ada pelayanan kesehatan pengobatan orang agar orang tersebut bebas dari narkotika gitu ya. Kan tidak mungkin bisa dilakukan hanya satu kali kunjungan, tetapi juga harus beberapa kali kunjungan. Dan itu dilakukan terus-menerus upayanya. Nah, pelayanan kesehatan berkualitas telah merujuk pada standar profesi dan standar pelayanan dengan menggerakkan semua potensi sumber daya yang tersedia di tempat pelayanan secara wajar, efektif dan efisien, dan sesuai dengan aturan, norma, etika, hukum, dan sosial budaya yang berada di wilayah pelayanan. Jadi pelayanan kesehatan yang berkualitas itu harus merujuk kepada standar profesi dan standar pelayanan sehingga mampu menggerakkan semua potensi sumber daya yang tersedia, baik itu secara aturan, norma, etika, hukum, dan sosial budaya. Nah, untuk merujuk hal-hal tersebut, maka harus ada namanya kriteria dalam pelayanan yang berkualitas. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama adalah pasien dan penerima pelayanan memiliki rasa empati, menghargai terhadap penyelenggaraan pelayanan. Jadi pasien harus juga memiliki rasa empati. Kemudian yang kedua adalah petugas pelayanan kesehatan melaksanakan tugas secara profesional yang didukung dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan peralatan yang memenuhi standar. Yang dimaksud memenuhi standar ini update ya teman-teman. Ilmu pengetahuannya harus update. Jadi penanggulangan orang yang sakit TBC saat sekarang itu harus update gitu, harus berbeda dengan penanggulangan TBC saat tahun 80-an. Serta keterampilannya juga harus diupdate untuk petugas pelayanan kesehatan. Dan peralatannya juga yang harus memenuhi standar. Standar dalam artian standar minimal untuk tahun ini gitu. Karena kalau kita berbicara tentang standar minimal, tentu tiap periode akan berbeda-beda. Zaman dulu berobat ke dokter umum itu udah cukup gitu ya. Nah, zaman sekarang berobat harus ke ahlinya, ke dokter spesialis kalau memang itu dibutuhkan pengobatan spesialis. Atau zaman dulu mantri
Kalau orang-orang zaman dulu pasti pernah mendengar mantri ya, berobat di mantri bisa gitu ya. Nah, zaman sekarang standarnya udah standar umumnya adalah dokter gitu. Kemudian yang ketiga adalah administrator pelayanan mampu untuk mengatur sumber daya pelayanan sarana dan prasarana secara baik, benar, dan profesional. Nah, ini tugasnya teman-teman. Sebagai administrator kesehatan itu harus mampu mengatur sumber daya pelayanan, baik itu sumber daya manusia, fasilitas pelayanan dan fasilitas prasarana dan sarana dan prasarana, juga karyawan-karyawan yang profesional. Jadi perbedaan pelayanan yang berkualitas atau mutu pelayanan itu sebenarnya seringkalinya disebabkan karena adanya perbedaan asumsi manajemen tentang pelayanan yang disiapkan dan menjadi harapan penerima pelayanan. Jadi harapannya terlalu tinggi, harapan dari penerima pelayanan terlalu tinggi, tapi manajemen standarnya berbeda dengan standar si penerima pelayanan. Mungkin bisa jadi standarnya manajemen lebih rendah dibandingkan standar penerima pelayanan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya memang penyelenggara pelayanan itu menetapkan standar pelayanan kesehatan. Nah, untuk menentukan kriteria pelayanan kan harus ada standar-standarnya. Apa aja standarnya gitu ya. Standar, sebelum kita mengetahui apa aja standarnya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan standar dasar pelayanan kesehatan? Nah, standar dasar pelayanan kesehatan adalah berbagai macam kebutuhan dan tuntutan pemakai pelayanan kesehatan yang dituangkan pada proses pelayanan. Jadi maksudnya berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh si penerima pelayanan dituangkan dalam proses pelayanan tersebut. Ada dua fokus pelayanan yang berkualitas, yaitu yang pertama adalah proses penyelenggara pelayanan yang sesuai dengan harapan penerima pelayanan dan pelayanan dikelola secara efektif, dan yang kedua adalah perbaikan penyelenggaraan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus oleh pemberi pelayanan. Nah, beberapa pendekatan tadi untuk mencapai pelayanan berkualitas melalui peningkatan mutu pelayanan harus ada beberapa pendekatannya. Pendekatan yang pertama yaitu harapan penerima pelayanan. Harapan penerima pelayanan mendorong upaya untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, harapan penerima pelayanan harus diidentifikasi dan diprioritaskan serta diimplementasikan dalam kinerja pelayanan. Jadi harapan-harapannya harus dapat diidentifikasi dan diprioritaskan untuk mencapai kinerja pelayanan yang bagus. Kemudian yang kedua, perbaikan kinerja. Jadi kinerjanya harus diperbaiki. Staf-stafnya harus diarahkan kepada harapan-harapan si penerima pelayanan. Misal bagian pendaftaran harus ramah, gitu, customer service harus ramah, dokternya harus yang profesional, inform consent-nya bagus, gitu ya, menanyakan secara detail, kemudian memberikan secara detail arahan-arahannya atau advice-nya. Dan si pihak penyelenggara pun harus memberikan reward gitu kepada staf-staf atau dokter-dokter ini yang sudah melakukan pelayanan, memberikan pelayanan yang bagus kepada pasien-pasiennya. Kemudian yang ketiga adalah proses keperbaikan, yang mana seringkali kinerja pelayanan disalahkan akibat masalah pelayanan karena ketidakpuasan penerima pelayanan. Nah, yang mana pada saat proses pelayanan kurang mendukung. Jadi sebenarnya mungkin karena crowded-nya orang yang berobat sehingga menyebabkan si dokter akhirnya memberikan advice yang sebisanya gitu, sifatnya umum gitu. Jadi perlu diadakan proses perbaikan. Kemudian budaya kerja.
Budaya kerja di sini maksudnya adalah untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, diperlukan perbaikan secara kontinu dan didukung oleh budayanya. Jadi budaya kerja yang baik, yang disiplin, baik itu secara individu, kelompok maupun organisasi, itu sangat penting untuk mendukung pelayanan yang berkualitas. Budaya kerja menyelesaikan pekerjaan atau tidak menunda-nunda pekerjaan, misalnya gitu ya. Jadi, oke. Jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman berkaitan tentang pelayanan kesehatan atau konsep-konsep dasar pelayanan kesehatan. Monggo nanti misalnya ada dari teman-teman memiliki pendapat lain untuk pelayanan kesehatan, bisa dituliskan di kolom diskusi, atau juga teman-teman yang memiliki pertanyaan berkaitan tentang konsep pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas itu seperti apa, juga silakan nanti kita akan diskusikan bareng-bareng atau akan kita bahas di video learning selanjutnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.